kita buat untuk bagian kerahnya. Pertama kita ukur dulu untuk ukuran lingkar lehernya. Kita ukur dari depan ini sampai ke belakang dan kembali lagi ke depan lagi. Ini kita ukur dari sini sampai keliling. Nah, di sini ada 47, jadi nanti kita buat untuk kerahnya dengan ukuran 47. Nah, ini aku udah mau buat polanya. Untuk bagian polanya ini aku siapin kertasnya, dan ini cukup simple banget. Ini lebarnya untuk kerah 7 cm. Ini cukup kita cuma buat kotak aja persegi. Dan untuk panjangnya ini tadi 47 udah kita ukur, jadi seperduanya itu 23,5. Berarti dari sini, dari lipatan itu kita ukur 23,5. Ini untuk polanya dengan lebar 7 cm dan panjangnya 23,5, itu jadi 47. Setelah udah kayak gini, baru ini kita lipat. Nah, ini aku langsung potong langsung di kain. Aku gunain kemejanya dengan motif kayak gini. Maaf untuk kerahnya bukan kemeja. Karena ini aku pakai kayak gini, lebarnya cuma ada 12 cm, jadi aku sambungkan di bagian atas. Setelah udah kayak gini, untuk bagian kanan kiri aku kasih kampu sekitar 1 cm. Jadi ini untuk pemotongannya itu kita motong 4 kali. Langsung kita potong lagi. Setelah udah kita potong kainnya, lalu kita potong untuk kain kapas. Maaf tadi kesalahan teknis, karena ini untuk menjahit kerah, jadi cuma kita butuhkan 2 lembar saja kayak gini, 2 lembar aja. Jadi karena ini potongan, aku sambungin di bagian atas. Jadi tadi untuk aku memotong 4 ini salah, jadi cuma yang kita butuhkan hanya 2 kain aja untuk lapisan luar dan dalam. Jadi kita sambung dulu untuk bagian yang atas. Kemudian bagian ini kita tindas.
Setelah udah kita jahit kayak gini, baru kita lapisi dengan kain kapas. Nah ini kita kasih kain kapas. Setelah udah, ini kita setrika kayak gini, kita lipat dua. Nah setelah udah kayak gini, baru kita mulai untuk menjahit. Udah kayak gini, kita ukur lagi untuk hasil jadinya 47. Berarti ini kita jahit 1 cm dan untuk lebarnya 7 cm, dan kita beri kampu sekitar 1,5. Setelah udah kayak gini, ini agak kita kurangin. Agak kurangin untuk bagian kampunya. Setelah udah kayak gini, baru ini kita balik. Setelah itu kita pasangkan di bagian bajunya. Ini untuk kerahnya udah jadi kayak gini, cukup simple. Dan kita pasang untuk bagian dari bagian dalam. Pertama, setelah dari ujung ke ujung, baru ini kita bagian tengahnya kita pasangkan. Setelah udah kayak gini, baru ini kita jahit. Setelah bagian ini udah kita jahit, kemudian baru bagian yang satunya ini kita masukkan ke dalam ini.
Nah, setelah itu bagian yang lapisan satu ini kita tarik ke atas gini, lalu untuk sisa kampuhnya ini kita masukkan ke dalam, lalu ini kita kasih jarum pentul. Nah, setelah kayak gini baru ini kita jahit. Maaf, ternyata bagian bawahnya belum kejahit. Ini aku ulangi lagi untuk bagian jahitnya, karena tadi untuk bagian yang sebelumnya ini tidak terjahit karena bagian sampulnya itu habis. Nah, kayak gini ini udah hampir selesai untuk menjahit bagian kerah, karena untuk modelnya itu simple banget. Dan sisa-sisa benang ini kita obras, kita rapikan maksudnya. Nah, untuk hasil kerahnya ini udah jadi kayak gini. Kemudian setelah itu tinggal kita langkah selanjutnya, ini kita buat untuk lubang kancingnya. Untuk lubang kancingnya cukup 2 lubang aja, karena nanti bentuknya untuk ke bagian atas seperti ini. Biarkan terbuka kayak gini. Untuk ukuran lubang kancing, kira-kira dari ini kita naikkan 1 cm. Setelah 1 cm, lebarnya 1,5. Dan di antara ini kira-kira untuk jaraknya 4 cm. Baru mulai dari ini 1,5 lagi. Nah, ini untuk jarak lubang kancing cukup kita beri 2 aja.
Setelah udah kita buat untuk lubang kancingnya, kemudian kita beri tanda untuk memasang bagian kancingnya. Nah, ini kita pasang dulu untuk bagian kancingnya. Setelah udah, ini kita pasang kancingnya, ini kita sobek untuk bagian tengahnya. Dan ini kita kancing. Dan kayak gini hasilnya untuk bagian kerah dan bagian lubang kancingnya. Setelah udah, ini untuk langkah terakhir, ini kita jahit untuk bagian bawah baju. Ini cukup kita jahit kecil aja. Kemudian setelah itu kita lipat lagi jahitannya. Nah, ini udah selesai untuk proses tutorial menjahit bagian tunik ini, kombinasi bagian pinggang tali serut. Kemudian setelah itu untuk finishing, baru ini kita setrika supaya rapi bagian yang butuh kita setrika. Untuk langkah pertama, kita setrika bagian kerahnya, jangan lupa kita semprot dulu.
kemudian bagian lengan sampai dengan kerungnya. Lalu bagian sisinya. Dan kemudian untuk bagian bawah baju. Dan seperti ini untuk hasilnya tunik bagian pinggang tali serut. Ini lucu banget dan simple banget caranya. Dan sekian dari video Ciku tutorial, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Dan jangan lupa tonton video-video menarik dari Ciku tutorial.